Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu penerapan metode association rules a priori pada data histori belanja supermarket. Dan yang pertama, saya perkenalkan diri, nama saya Rizka Mana Akhiria, dan teman-teman saya ada Angel Alda Paulus, Arif Vigo Zulni Pratama, dan Muhammad Sultan Syadat. Latar belakang dari proyek UAS kami yaitu dalam dunia bisnis, data adalah hal yang sangat penting. Salah satunya adalah data histori belanja. Data ini dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan juga dasar dari penyusunan strategi ke depannya agar keuntungan yang dapat meningkat. Dan oleh sebab itu, kita harus dapat mengolah data dengan sebaik-baiknya. Semisal dalam mengolah supermarket, kita harus memikirkan strategi dengan matang. Salah satunya, strategi penempatan barang-barang dalam rak adalah hal yang harus diperhitungkan dengan tepat. Untuk menghitungnya, terdapat metode yang bernama association rule, analisis asosiasi. Association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif. Nantinya, dari hasil perhitungan akan menghasilkan barang-barang apa saja yang berpotensi tinggi dalam hubungan barang satu dengan barang yang lainnya, dibeli secara bersamaan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui item yang sering dibeli oleh pelanggan. Dan dari hasil perhitungan tersebut, hubungan barang yang berpotensi tinggi dibeli secara bersamaan diletakkan secara berjauhan. Tujuan dari kami buat proyek ini yaitu untuk mengetahui proses penerapan association rule dengan menggunakan algoritma a priori pada data histori belanja supermarket. Metode yang kami gunakan yaitu association rule dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi menjadi pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya sebuah swalayan memiliki market basket, dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Lalu metode yang kita pakai yaitu ada minimum support dan minimum confidence. Minimum support yang kami pakai yaitu sebesar 30% dan minimum confidence yang kita pakai yaitu sebesar 80%. Penghitungan rule menggunakan algoritma a priori. Untuk dapat menghitung association rule dapat menggunakan beberapa algoritma, salah satunya itu a priori, dan yang terakhir yaitu brute force algorithm. Algoritma ini digunakan untuk mencari kandidat mana saja yang memiliki potensi tinggi dalam hubungan dampak satu sama lain. Oke, untuk hasil pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syadat. Iya, untuk hasil dan pembahasan pada tahap pertama ini merupakan atribut yang akan kita pakai, itu ID customer dan produk. Cuman di sini yang ditampilin hanya sebagian saja karena datanya sangat banyak. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di file Excel-nya. Lanjut. Halo.
Bisa dilanjut, Bu. Kelebihan. Nah, untuk untuk atribut yang digunakan tadi diubah seperti ini agar dipetakan seperti ini menjadi true dan false. Maksudnya uh, jika ada atribut item pada record tertentu itu akan bernilai 1. Sedangkan kalau tidak ada akan bernilai 0 atau false gitu. Ini untuk mempermudah kita dalam mengelompokkan dan menjumlahkan total per item. Untuk data lebih lanjutnya ada di Excel. Lalu tahap selanjutnya dari data-data yang dipetakan tadi dihitung jumlahnya dan dihitung supportnya untuk masing-masing kandidat gitu. Menggunakan metode association a priori. Nah, dari sini yang memenuhi minimum support atau di atas 30% itu ditandai oleh label warna biru muda. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk item-item yang memenuhi kandidat 1 tadi, yang memenuhi nilai support dari kandidat pertama gitu. Lalu ini masuk ke kandidat kedua. Untuk kandidat kedua ini akan dipaparkan oleh Saudari Angel. Saudari Angel, dipersilakan. Oh, mungkin karena ada gangguan sinyal, jadi saya gantikan dulu ya. Untuk C2-nya, ini pengembangan dari item yang lolos di kandidat pertama gitu. Item yang ada di frekuen 1 tadi. Sama seperti kandidat 1, dihitung jumlah per itemnya, lalu dipilih kandidat mana yang melebihi minimum support yang diminta, yaitu 30%. Nah, ini daftar item set yang memenuhi minimum support dari kandidat kedua tadi. Di sini ada 9 item. Nah, oleh karena itu, berdasarkan rumus perhitungan rule, dari 9 item ini terbentuk 18 item. Seperti itu. Lalu ini tampilan rules-nya. Untuk pembahasan rules-nya bisa dilanjutkan oleh Saudari Angel. Saudari Angel, dipersilakan. Jadi untuk rule ini yang terbentuk dari 9 item, itu ada 18 rule. Jadi di sini untuk memenuhi syarat, kita harus mencapai minimal support yaitu 30% dan minimal confidence 80%, serta lift lebih besar daripada 1. Di sini dapat kita lihat untuk yang support ini, untuk semua rule itu di atas 30%. Dan untuk yang confidence, karena minimumnya 80%, hanya ada 3 rule yang memenuhi untuk syarat tersebut,
yaitu dan untuk yang leave itu ada 12 rule yang memenuhi untuk syarat dari leave. Dapat kita lihat sendiri untuk pembentukan rule ini, dari ketiga syarat, hanya 3 rule yang memenuhi syarat tersebut. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, berikut hasil rule dengan minimum confidence lebih besar daripada 80% dan minimum support lebih besar daripada 30%, dan dengan leaf lebih besar daripada 1, yaitu Citybellum dengan cream cracker biscuit dengan creamy white cheese dengan cream cracker biscuit. Oke, bisa selanjutnya. Kesimpulan, dari penerapan association rule pada data history belanja supermarket di atas, di mana minimum support yaitu sebesar 30% dari total 536 data transaksi, dan minimum confidence yaitu sebesar 80%, kemudian hasil dari langkah-langkah penerapan association rule di atas menghasilkan 3 macam rule yang memenuhi nilai minimum support dan minimum confidence, seperti yang tertera pada gambar 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing atribut atau barang tertentu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan suatu barang lainnya dalam kemungkinan dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Oleh karena itu, untuk rule berikut, Citybellum dan cream cracker biscuit. Yang kedua itu ada cream cracker biscuit dengan cream white cheese. Yang ketiga, creamy white cheese dengan cream cracker biskuit. Disarankan untuk menaruhnya secara berjauhan untuk meningkatkan pembelian. Boleh ke slide selanjutnya. Oke. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang program yang sudah kita buat. Kepada Arif, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang dipakai untuk a priori ini dengan menggunakan bahasa Java. Bisa dilihat pada program ini ada string yang membuat untuk config file dan file untuk transaksi yang dapat dibaca nanti, yang bisa dibaca nanti, yang bisa dibaca oleh program ini nanti, yaitu dibuat di folder lib config.txt dan transa.txt. Nah, dua file ini tuh berada di dalam folder lib yang ada di file project ya. Di dalam folder ini akan ada, kita harus men-setting config-nya terlebih dulu. Nah, di config-nya ini ada 633. 633 ini apa sih? 633 ini itu item set yang kita punya atau atribut. Kita mempunyai 633 data. Lalu ada 201. 201 ini adalah total record yang kita pakai. Ya. Total record yang ada di data kita. Lalu 30. 30 ini adalah minimum support kita, 30%. Lalu yang kelima ini bisa dihiraukan saja untuk association rule, karena emang udah dipakai juga. Nah, selanjutnya kita harus menginput data kita secara manual ke dalam file transa ini. Nah, ini caranya bisa langsung copy paste saja dari Excel-nya. File lalu setelah sudah dimasukkan semua, sudah disetting di config-nya, lalu file transanya juga sudah diisi, kita bisa menjalankan programnya. Saat program dijalankan, akan muncul sebuah tampilan seperti ini. Lalu ada perintah untuk mengetik C
untuk mengganti item separator. Nah, kita kan tidak ingin mengganti item separatornya. Lalu kita bisa langsung pencet enter saja. Lalu programnya akan memastikan apa config kita yang kita pakai tadi yang ada di dalam file config tadi. 633 item, 201 transaction, dan minimum support 30%. Lalu ada perintah untuk menekan Y untuk mengganti nilai antara row-nya. Nah, kita tidak akan mengganti nilainya, lalu kita langsung tekan enter saja, dan programnya akan berjalan, menentukan frekuensi 1, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, itu mungkin cukup. Sekian presentasi proyek UAS kami dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.